Di sebuah lembah yang terpencil, di mana waktu seolah membeku di antara pegunungan berwarna tembaga, sebuah kerajaan sunyi telah dibangun. Kerajaan ini tidak memiliki istana atau tentara. Hanya sebuah rumah batu sederhana yang berdiri kokoh melawan angin gurun. Namun di dalam dindingnya, seorang raja tua memerintah dengan kekuasaan mutlak. Kekuasaan yang tidak ditempa dari baja, melainkan dari keputusasaan, ambisi tersembunyi, dan sebuah perjanjian rahasia yang mengikat 6 jiwa. Kisah ini bukanlah tentang keajaiban atau kutukan ilahi. Ini adalah kisah tentang seorang pria berusia 60 tahun dari Indonesia, yang datang bukan untuk mencari kedamaian di akhir hayatnya, tetapi untuk merebut kembali sebuah tujuan dengan cara yang paling purba. Ini adalah kisah tentang bagaimana ia, dengan kesabaran seekor laba-laba dan kebijaksanaan seekor ular, menjerat 6 bersaudari dalam jaringnya, hingga pada suatu hari yang telah ditentukan, 6 rahim di bawah satu atap itu bersemi secara bersamaan. Semuanya membawa benihnya, namanya Budi, dan ini bukanlah kisah penebusan. Ini adalah kisah penaklukannya. Tekan tombol, ikuti, dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Bagi Budi, Jakarta adalah museum kegagalannya. Selama 60 tahun, ia adalah Budi sang insinyur. Seorang pria yang menaklukkan beton dan baja, yang membangun jembatan-jembatan kokoh melintasi sungai-sungai keruh. Ia adalah seorang pembangun, seorang pencipta. Namun, waktu adalah musuh yang tak bisa ia taklukkan. Pensiun datang seperti pencuri, merampas tujuannya. Istrinya, Ratna, telah lama pergi, meninggalkan keheningan di sebuah rumah yang terlalu besar. Anak-anaknya, yang telah ia bangun masa depannya, kini hidup di dunia mereka sendiri. Hanya menyisakan panggilan telepon singkat yang terasa hampa. Budi merasa seperti jembatan yang telah ia bangun, megah, tetapi kosong dan tak lagi relevan. Setiap pagi, ia menatap cermin dan melihat seorang pria tua yang lemah. Bukan lagi seorang pembangun. Kebosanan yang ia rasakan bukanlah kekosongan waktu, melainkan kekosongan kekuasaan. Ia merindukan perasaan memegang kendali, membentuk sesuatu dari ketiadaan, dan meninggalkan warisan yang tak akan lekang oleh waktu. Ide untuk pindah ke Timur Tengah bukanlah sebuah pencarian spiritual. Itu adalah sebuah strategi. Ia tidak mencari Tuhan, ia mencari sebuah kerajaan baru untuk dibangun. Melalui seorang teman, ia mendengar tentang Ain Al-Hikmah, sebuah desa terpencil yang masih terikat oleh tradisi kuno. Sebuah tempat yang terisolasi, sebuah ekosistem yang rapuh. Tempat yang sempurna bagi seorang insinyur sosial untuk memulai proyek terbesarnya. Saat tiba di Ain Al-Hikmah, ia tidak melihat kedamaian. Ia melihat peluang. Ia melihat rumah-rumah batu yang kokoh namun stagnan. Ia melihat para pemuda yang kurang berambisi dan para tetua yang terlalu terpaku pada masa lalu. Dan kemudian, ia melihat rumah Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim adalah pria yang baik hati, tetapi lemah. Seorang duda yang membiarkan dunianya diatur oleh keenam putrinya. Bentengnya tampak kokoh dari luar. Tetapi Budi, dengan mata seorang insinyur, dapat melihat celah-celah pada fondasinya. Dan di dalam celah-celah itu, ia melihat 6 permata yang belum terasah. 6 potensi yang terbuang sia-sia. Yang tertua, Zainab, adalah penjaga gerbang. Ia memikul beban seluruh keluarga di pundaknya yang ramping. Budi melihat di matanya bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga keputusasaan yang tersembunyi. Ketakutan bahwa ia dan adik-adiknya akan layu seperti bunga gurun yang tak pernah disirami. Laila, sang seniman, adalah jiwa yang rapuh.
Ia mendambakan pengakuan dan keindahan. Budi tahu bahwa jiwa seperti itu haus akan perhatian. Dan siapapun yang memberikannya perhatian yang tepat akan dapat memahatnya sesuka hati. Fatima adalah sang ahli strategi. Pikirannya tajam dan praktis. Budi tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai calon sekutu. Ia tahu Fatima mendambakan keamanan finansial dan kekuasaan praktis. Hal-hal yang tidak bisa ditawarkan oleh para pemuda desa. Maryam, sang alim. Ia adalah tantangan terbesar sekaligus hadiah termanis. Imannya adalah benteng yang paling tebal. Namun, Budi tahu bahwa iman yang paling kuat pun bisa dibengkokkan. Ia hanya perlu menemukan kata-kata yang tepat, tafsir yang tepat, untuk meyakinkannya bahwa kehendak Tuhan terkadang datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Aisyah, sang pemberontak. Ia menentang tradisi, mendambakan dunia modern. Budi melihat di dalam dirinya bukan pemberontakan terhadap desa, melainkan pemberontakan terhadap nasib. Ia akan menawarkan Aisyah sebuah pemberontakan yang jauh lebih besar. Sebuah tatanan sosial baru yang berpusat padanya. Dan Khadijah, yang termuda. Ia adalah tanah liat yang paling lunak. Polos, mudah dipengaruhi, dan memuja kakak-kakaknya. Jika Budi bisa menaklukkan yang lain, Khadijah akan mengikutinya dengan sukarela. Budi memulai kampanyenya dengan kesabaran seorang ahli. Ia tidak terburu-buru. Ia menjadi paman Budi yang baik hati. Ia menggunakan keahlian insinyurnya untuk memperbaiki sistem irigasi mereka, meningkatkan hasil panen kebun zaitun. Ia menggunakan pengetahuannya tentang dunia luar untuk memikat Aisyah. Ia memuji sketsa Laila dengan kata-kata yang belum pernah didengarnya. Ia berdiskusi tentang ayat-ayat suci dengan Maryam, menunjukkan perspektif yang membuatnya merenung. Ia menjadi figur ayah yang lebih kuat dan lebih hadir daripada ayah mereka sendiri. Ia membuat dirinya tak tergantikan. Penaklukan sesungguhnya dimulai dengan Zainab. Suatu malam, Budi menemukannya sedang menangis dalam diam di sudut halaman. Setelah lagi-lagi menolak pinangan yang tidak pantas untuk Fatima, Budi tidak menghiburnya dengan kata-kata kosong. Ia duduk di sampingnya dan berbicara tentang warisan. Kau dan adik-adikmu adalah pilar rumah ini, Zainab, katanya dengan suara rendah dan penuh wibawa. Tetapi pilar-pilar ini akan runtuh seiring waktu jika tidak ada fondasi baru yang dibangun. Desa ini tidak bisa memberikan kalian masa depan yang layak kalian dapatkan. Lalu apa yang bisa kami lakukan, Paman? Isak Zainab. Ini takdir kami. Tidak, kata Budi, tatapannya tajam. Takdir adalah sesuatu yang kita bangun, bukan sesuatu yang kita terima. Aku bisa memberimu sebuah fondasi, sebuah dinasti baru, sebuah keluarga yang terikat bukan oleh tradisi yang usang, tetapi oleh tujuan bersama. Zainab menatapnya, tidak mengerti. Aku memiliki sumber daya, lanjut Budi. Aku memiliki pengetahuan. Aku akan memastikan kalian semua hidup dalam kemakmuran dan kehormatan. Anak-anak kalian akan menjadi penguasa lembah ini suatu hari nanti. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Yang kubutuhkan dari kalian hanyalah kesetiaan penuh. Dan kalian harus memberiku ahli waris. Zainab terkesiap, akhirnya mengerti implikasi mengerikan dari kata-kata Budi. Ini adalah sebuah perjanjian iblis. Itu dosa, bisiknya, ngeri. Apakah membiarkan garis keturunanmu mati dalam kesunyian bukan dosa yang lebih besar? Balas Budi dengan tenang. Aku menawarkan kehidupan, Zainab. Kehidupan yang melimpah. Aku tidak meminta kalian menjadi istriku dalam pengertian biasa. Aku meminta kalian menjadi ibu dari sebuah era baru.
Sebuah rumah yang kuat dengan satu bapak bangsa. Selama berhari-hari, Zainab tersiksa. Tetapi setiap kali ia melihat wajah adik-adiknya, ia tahu bahwa keputusasaan adalah motivator yang lebih kuat daripada rasa takut akan dosa. Ia membuat keputusannya. Ia menjadi permaisuri pertama di kerajaan Sunyi Budi. Dengan Zainab di sisinya, yang lain mulai jatuh seperti domino. Zainab, dengan otoritasnya sebagai kakak tertua, meyakinkan mereka. Kepada Fatimah, ia berbicara tentang stabilitas finansial. Kepada Laila, ia berbicara tentang cinta dan perhatian yang akan mereka terima. Kepada Maryam, ia dan Budi membingkai perjanjian itu sebagai sebuah pengorbanan suci demi kelangsungan keluarga. Aisyah adalah yang paling sulit, tetapi dihadapkan pada persatuan semua saudarinya dan janji kebebasan dari kungkungan desa, ia akhirnya menyerah. Khadijah yang malang hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh kakak-kakaknya. Itu bukanlah proses yang indah. Itu dipenuhi dengan air mata, keraguan, dan bisikan rahasia di malam hari. Tetapi Budi, dengan bantuan Zainab, berhasil. Ia mengatur jadwalnya dengan presisi seorang insinyur. Mengunjungi kamar-kamar yang berbeda pada malam-malam yang berbeda. Memastikan kerahasiaan dan kepatuhan absolut. Kini, setahun setelah kedatangannya, proyeknya telah mencapai tahap pertama penyelesaian. Budi berdiri di teras pavilionnya, menatap rumah utama saat senja tiba. Ia tahu bahwa di dalam sana, keenam saudari itu sedang bergulat dengan kenyataan baru di dalam rahim mereka. Rasa mual di pagi hari, perubahan halus pada tubuh mereka. Ketakutan dan keajaiban dari kehidupan yang tumbuh. Ia merasakan gelombang kekuasaan yang memabukkan. Ia telah berhasil. Ia bukan lagi Budi, pensiunan insinyur yang tidak relevan dari Jakarta. Di lembah terpencil ini, ia adalah sang bapak bangsa, sang pencipta. Ia telah membangun warisannya, bukan dari beton dan baja, tetapi dari daging dan darah. Ia tersenyum tipis. Badai yang sesungguhnya belum datang. Badai akan datang ketika dunia luar mengetahui rahasianya. Tapi ia tidak takut. Ia adalah seorang pembangun. Dan ia tahu persis bagaimana memperkuat fondasi kerajaannya sebelum badai itu menerjang. Ini baru permulaan. Konfirmasi itu tidak datang dalam satu momen dramatis, melainkan dalam serangkaian bisikan-bisikan ketakutan yang menyebar dari satu kamar ke kamar lain. Dimulai dengan Khadijah, yang paling muda dan paling tidak mengerti tubuhnya sendiri, yang mengeluh kepada Zainab tentang mual di pagi hari yang tak kunjung hilang. Kemudian Laila, yang menyadari bahwa siklus bulanannya telah berhenti. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu persatu, dalam keheningan yang mencekam di antara mereka, kebenaran itu terungkap. Zainab mengumpulkan mereka semua di kamarnya pada suatu sore. Saat ayah mereka sedang pergi ke pasar dan Budi sedang bermeditasi di pavilionnya. Tidak ada yang berani menatap mata yang lain. Udara di ruangan itu terasa berat dengan rasa malu, ketakutan, dan sebuah keajaiban yang mengerikan. Sudah waktunya, kata Zainab, suaranya serak namun tegas. Ia meletakkan 6 kantong kain kecil di atas karpet. Masing-masing berisi beberapa herbal kering yang ia dapatkan dari seorang pedagang di kota herbal, yang dikenal untuk mengkonfirmasi kehamilan. Kita harus tahu pasti. 1 jam kemudian, hasilnya sudah jelas. 6 kantong kosong tergeletak di tengah ruangan. Saksi bisu dari nasib mereka yang kini tak terelakkan. Keenamnya positif. Reaksi pertama bukanlah kebahagiaan atau bahkan kemarahan. Itu adalah kepanikan murni. Apa yang akan kita katakan pada ayah, Ishak Khadijah, wajahnya pucat pasi.
Apa yang akan dikatakan orang-orang desa? Petik 2. Diam, bentak Aisyah, suaranya bergetar. Ia mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti harimau yang terperangkap. Jangan sebut-sebut orang desa. Ini semua salahnya. Lelaki tua licik itu, meskipun ia telah menyetujui perjanjian itu, sebagian dari dirinya masih memberontak. Mencari kambing hitam untuk nasib yang ia pilih sendiri. Ini pilihan kita juga, Aisyah, kata Fatima dengan suara dingin. Meskipun tangannya tanpa sadar mengelus perutnya yang masih rata. Ingat itu, kita semua setuju. Kita semua mengambil bagian. Aku tidak setuju. Aku hanya mengikuti kalian. Tangis Laila, matanya yang artistik kini dipenuhi teror. Aku tidak pernah menginginkan ini. Petik 2. Hanya Maryam yang diam, duduk di sudut dengan mata terpejam. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak jelas apakah ia sedang berdoa memohon pengampunan atau kekuatan. Zainab, sebagai sang arsitek sekunder dari perjanjian ini, tahu bahwa ia harus mengambil kendali sebelum kerajaannya yang baru lahir hancur dari dalam. Cukup, suaranya memecah kekacauan itu. Menangis dan saling menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Perjanjian telah dibuat, harga telah dibayar. Sekarang, kita harus menghadapi konsekuensinya sebagai satu kesatuan. Ia menatap satu persatu adiknya. Matanya menyala dengan intensitas seorang ratu yang melindungi wilayahnya. Ingat apa yang dia janjikan. Keamanan, kemakmuran, sebuah masa depan untuk anak-anak kita. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang mereka, kata anak-anak menggantung di udara, mengubah atmosfer ruangan. Itu bukan lagi sekadar konsep abstrak dari sebuah perjanjian. Itu adalah denyut kehidupan nyata di dalam tubuh mereka. Sesuatu yang nyata untuk dilindungi. Saat itulah Budi masuk tanpa mengetuk. Ia telah mengamati mereka dari jauh, merasakan gejolak emosi dari pavilionnya. Ia tahu ini adalah momen krusial. Saat di mana ia harus menunjukkan kekuatannya. Bukan sebagai seorang kekasih atau manipulator. Tetapi sebagai seorang patriark, seorang raja. Sepertinya kabar baik telah tiba, katanya dengan tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia memandang keenam perempuan itu. Bukan dengan nafsu, tetapi dengan tatapan seorang pemilik tanah yang mensurvei panennya yang melimpah. Kehadirannya langsung membungkam mereka. Rasa takut dan hormat bercampur menjadi satu. Aku tahu kalian takut, lanjutnya, suaranya lembut namun penuh otoritas. Itu wajar, tapi rasa takut adalah untuk mereka yang tidak punya rencana. Dan aku, anak-anakku, selalu punya rencana. Ia mendekat dan berlutut di tengah-tengah mereka, menempatkan dirinya sejajar dengan mereka. Itu adalah gerakan yang diperhitungkan, menunjukkan keintiman sekaligus kontrol. Dengar baik-baik, dunia luar tidak akan pernah mengerti perjanjian kita. Mereka akan menyebutnya dosa, skandal. Biarkan saja, pendapat mereka tidak penting. Yang penting adalah cerita yang kita ciptakan sendiri. Ia menatap Fatima. Fatima, kau akan mengelola keuangan kita. Aku akan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening yang akan kita buka. Cukup untuk membeli separuh kebun zaitun di lembah ini jika kita mau. Kekuatan ekonomi adalah benteng pertama kita. Lalu ia menatap Aisyah. Aisyah, kau yang paling mengenal dunia modern. Kau akan menjadi duta kita. Kau akan memastikan kita memiliki akses ke perawatan medis terbaik di kota. Tidak ada bidan desa. Anak-anak kita akan lahir dengan teknologi terbaik. Kau akan menunjukkan pada dunia bahwa kita bukan korban, melainkan pionir. Ia menoleh ke Laila. Dan kau, Laila, kau akan menjadi sejarawan kita.
Kau akan melukis potret keluarga kita. Bukan sebagai keluarga yang memalukan, tetapi sebagai dinasti yang agung. Kau akan menciptakan keindahan dari kebenaran kita. Kepada Maryam, ia berkata dengan suara yang lebih lembut. Maryam, kau adalah jangkar spiritual kita. Kau akan mengajarkan pada anak-anak kita tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Bukan Tuhan yang menghakimi. Kau akan memastikan rumah ini dipenuhi dengan doa dan rasa syukur, bukan rasa bersalah. Kepada Khadijah, ia tersenyum kebapaan. Dan kau, bungsu, tugasmu adalah yang paling penting. Kau akan membawa tawa dan kegembiraan. Kau akan memastikan anak-anak kita tumbuh dalam kebahagiaan. Terakhir, ia menatap Zainab. Dan kau, Zainab, kau akan memerintah di sisiku. Kau adalah ratu dari rumah ini. Otoritasmu adalah otoritasku. Dalam beberapa menit, Budi telah mengubah narasi dari kepanikan menjadi sebuah manifesto. Ia tidak menyangkal apa yang telah terjadi, ia justru mengangkatnya menjadi sesuatu yang epik. Ia memberi mereka peran, tujuan, dan yang terpenting, sebuah ilusi kontrol. Ia membuat mereka merasa seperti pendiri sebuah dinasti, bukan harem seorang lelaki tua. Rasa takut di ruangan itu tidak hilang, tetapi kini ia bercampur dengan sesuatu yang lain, ambisi. Visi yang dilukiskan Budi begitu kuat dan memikat. Sebuah pelarian yang jauh lebih baik daripada menghadapi cemoohan desa. Lalu, bagaimana dengan ayah? Tanya Zainab pelan, satu-satunya masalah yang belum terpecahkan. Budi tersenyum lagi. Senyum yang sama yang ia gunakan saat meyakinkan Dewan Direksi untuk menyetujui proyek jembatan. Yang mustahil, serahkan ayah padaku, katanya. Setiap bangunan tua memiliki fondasi yang rapuh. Terkadang, untuk membangun sesuatu yang baru, fondasi lama harus dihancurkan terlebih dahulu. Malam itu, Budi mengundang Tuan Ibrahim ke pavilionnya untuk makan malam. Ia menyajikan hidangan terbaik, menuangkan teh termahal. Ia berbicara tentang masa lalu, tentang kejayaan Tuan Ibrahim sebagai kepala keluarga. Lalu, dengan kebrutalan yang tersembunyi di balik kata-kata yang sopan, ia mulai menghancurkannya. Ia berbicara tentang hutang-hutang kecil yang ia tahu Tuan Ibrahim miliki. Ia berbicara tentang kegagalan panen 2 tahun lalu. Ia berbicara tentang ketidakmampuannya untuk menikahkan putri-putrinya. Ia melucuti harga diri Tuan Ibrahim lapis demi lapis. Bukan dengan tuduhan, tetapi dengan fakta yang menyakitkan. Ketika Tuan Ibrahim sudah berada di titik terendahnya, Budi menawarkan solusinya. Aku bisa menyelesaikan semua ini, Ibrahim, katanya. Aku bisa melunasi semua hutangmu. Aku bisa membeli lebih banyak tanah atas namamu. Aku bisa menjadikan keluargamu yang paling dihormati di lembah ini. Apa yang kau inginkan sebagai imbalannya? Tanya Tuan Ibrahim, suaranya nyaris tak terdengar. Aku ingin menikahi putri-putrimu, kata Budi dengan tenang. Semuanya, secara hukum agama, di hadapan Tuhan. Aku akan menjadi menantumu dan wali bagi mereka. Aku akan merawat mereka dan merawatmu di sisa hidupmu. Tuan Ibrahim terperangah. Ini gila. Ini tidak pernah terdengar. Pikirkanlah, kata Budi. 6 putri yang tidak menikah. Atau 6 putri yang menjadi istri dari pria terkaya dan paling berpengaruh di lembah ini. Ini bukan tentang nafsu, Ibrahim. Ini tentang aliansi. Ini tentang kelangsungan hidup. Budi meninggalkan Tuan Ibrahim sendirian dengan dilema yang mustahil itu. Ia tahu pria tua itu akan memilih kehormatan semu dan keamanan finansial daripada menghadapi kenyataan pahit dari kegagalannya. Budi telah menebar benihnya di dalam rahim para perempuan itu. Sekarang, ia sedang menanam akarnya di dalam fondasi rumah itu sendiri.
Kerajaannya mulai terbentuk, dibangun di atas rahasia, ambisi, dan reruntuhan harga diri seorang pria tua. Dan di dalam 6 rahim itu, para pangeran dan putri dari dinasti barunya mulai tumbuh. Seminggu berlalu dalam ketegangan yang bisa diiris dengan pisau. Tuan Ibrahim mengurung diri di kamarnya, berperang dengan sisa-sisa harga dirinya dan tawaran iblis yang disajikan di atas nampan emas. Di seluruh rumah, para saudari bergerak seperti hantu. Mereka menjalankan tugas-tugas mereka secara mekanis. Tetapi percakapan dan tawa telah lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan cemas dan tatapan penuh arti. Mereka semua menunggu keputusan sang ayah, yang pada dasarnya adalah penyerahan kunci kerajaan secara resmi kepada Budi. Budi, sementara itu, menunjukkan kesabaran seorang predator. Ia tidak menekan. Ia membiarkan tawarannya meresap seperti racun yang bekerja lambat. Ia terus memainkan perannya sebagai paman Budi yang baik hati di depan umum. Memperbaiki pagar yang rusak, memberikan permen kepada anak-anak tetangga. Ia sedang membangun citranya di mata desa. Citra seorang dermawan yang bijaksana. Sebuah kontras yang tajam dengan citra Tuan Ibrahim yang semakin terlihat lemah dan menarik diri. Momen itu akhirnya tiba pada suatu Jumat pagi, setelah salat subuh. Tuan Ibrahim mengumpulkan semua orang di ruang tengah. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur. Ia meminta Budi untuk bergabung dengan mereka. Ia tidak meminta Budi duduk di bangku tamu. Ia memintanya duduk di kursi di sebelahnya, kursi yang biasanya disediakan untuk anggota keluarga. Itu adalah sinyal pertama dari kekalahan. Aku telah membuat keputusan, Tuan Ibrahim memulai, suaranya parau. Ia tidak bisa menatap mata putri-putrinya. Tatapannya terpaku pada sebuah titik di karpet tua. Zainab, Fatimah, Aisyah, Laila, Maryam, dan Khadijah berdiri berjajar, punggung mereka lurus. Mereka telah dilatih oleh Budi untuk momen ini. Mereka harus tampak seperti putri-putri yang patuh, menerima kehendak ayah mereka, bukan sebagai konspirator. Keluarga kita membutuhkan fondasi baru, lanjut Tuan Ibrahim. Mengulangi kata-kata yang telah ditanamkan Budi ke dalam benaknya. Aku sudah tidak cukup kuat untuk melindungi kalian semua. Desa ini berubah, dunia berubah. Kita membutuhkan kekuatan baru untuk memastikan kelangsungan hidup kita. Ia menarik napas dalam-dalam. Oleh karena itu, untuk menjamin kehormatan dan masa depan kalian, aku telah setuju untuk menerima tawaran dari saudara kita, Budi. Sebuah keheningan yang memekakkan telinga memenuhi ruangan. Ini dia. Tuan Budi telah menawarkan untuk menikahi kalian semua, kata Tuan Ibrahim. Akhirnya mengucapkan kata-kata yang mustahil itu. Sebagai satu keluarga, di bawah satu atap, ia akan menjadi pelindung kalian, penyedia nafkah kalian, dan suamimu. Jika ada orang luar yang hadir, mereka akan mengharapkan teriakan, protes, atau isak tangis. Tapi yang terjadi adalah keheningan yang terkendali. Keenam saudari itu menundukkan kepala mereka dalam sebuah pertunjukan kepatuhan yang telah dilatih. Dengan sempurna, Budi bangkit dari kursinya. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Wajahnya menampilkan kesungguhan dan kerendahan hati yang palsu. Ibrahim, katanya kepada Tuan Ibrahim, dan kepada kalian semua, putri-putriku. Aku menerima tanggung jawab ini bukan dengan kesombongan, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Aku bersumpah di hadapan Tuhan. Aku akan menghormati kalian, melindungi kalian, dan mendedikasikan sisa hidupku untuk kebahagiaan dan kemakmuran rumah ini.
Itu adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Sebuah kudeta yang dibingkai sebagai tindakan penyelamatan. Pernikahan akan dilangsungkan minggu depan, umum Tuan Ibrahim. Suaranya kini tidak lebih dari bisikan. Secara sederhana, hanya kita dan seorang imam dari kota yang bisa dipercaya. Setelah pengumuman itu, Tuan Ibrahim bangkit dan berjalan kembali ke kamarnya. Bahunya membungkuk karena beban kekalahan. Ia telah secara resmi turun tahta. Begitu pintu kamarnya tertutup, Budi menatap keenam calon istrinya. Topeng kerendahan hatinya lenyap, digantikan oleh tatapan tajam seorang penguasa. "Bagus sekali," katanya pelan. "Kalian semua memainkan peran kalian dengan sempurna." Aisyah mendengus pelan, sebuah suara pemberontakan kecil. "Ini gila. Pernikahan dengan kita semua." Petik 2. "Ini bukan pernikahan, Aisyah. Ini adalah penobatan," koreksi Budi dengan tenang. "Ini adalah cara kita melegalkan kekuasaan kita. Ini adalah dokumen yang akan membungkam semua pertanyaan di masa depan. Ketika perut kalian mulai membesar, dan penduduk desa mulai berbisik, kita akan menunjukkan kepada mereka akta nikah kita. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan telah memberkati persatuan kita dengan sangat cepat. Siapa yang bisa membantah kehendak Tuhan?" Petik 2. Logika dingin Budi tak terbantahkan. Ia telah memikirkan segalanya. Dalam minggu menjelang pernikahan, rumah itu berubah menjadi sarang lebah yang sibuk. Tetapi bukan dengan persiapan yang menggembirakan. Fatimah, dengan dana dari Budi, mulai membeli pasokan, membayar hutang-hutang ayahnya secara diam-diam, dan bahkan membuat penawaran untuk sebidang tanah di sebelah properti mereka. Kekuatan ekonomi mereka mulai terasa di desa. Aisyah melakukan beberapa perjalanan ke kota, berkonsultasi dengan klinik swasta terbaik. Ia kembali dengan vitamin prenatal dan buku-buku tentang kehamilan modern, menyebarkannya di antara saudara-saudarinya. Laila mulai membuat sketsa pertama dari dinasti baru mereka. Sebuah potret keluarga imajiner, dengan Budi duduk di tengah, dikelilingi oleh 6 istri dan 6 bayi di masa depan. Semuanya dilukis dengan nuansa heroik dan agung. Upacara pernikahan itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang aneh dan surreal. Seorang imam tua yang gemuk didatangkan dari kota. Dibayar mahal untuk jasanya dan untuk kerahasiaannya. Di ruang tengah yang sama tempat Tuan Ibrahim menyerah, Budi mengucapkan ijab kabul 6 kali berturut-turut. Satu persatu, para saudari itu menjadi istrinya di hadapan Tuhan dan hukum. Ayah mereka duduk di sudut, seorang saksi bisu dari transaksi terbesar dalam hidupnya. Tidak ada perayaan, tidak ada musik, tidak ada tamu. Setelah imam itu pergi, Budi mengumpulkan istri-istri barunya. "Mulai malam ini," katanya, "tatanan rumah ini berubah. Aku adalah kepala keluarga ini. Kata-kataku adalah hukum. Kamarku adalah pusat dari rumah ini. Kalian akan datang kepadaku sesuai dengan jadwal yang telah kutentukan. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Semua adalah milik bersama. Ini adalah deklarasi kekuasaan absolut." Ia tidak lagi menyembunyikan niatnya di balik kata-kata manis. Perjanjian telah disegel. Ia adalah raja, dan mereka adalah ratu-ratunya. Terikat padanya bukan hanya oleh janji, tetapi oleh hukum, uang, dan kehidupan yang tumbuh di dalam rahim mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Budi tidak kembali ke pavilionnya. Ia pindah ke kamar tidur utama, kamar Tuan Ibrahim yang lama. Tuan Ibrahim sendiri telah pindah ke kamar tamu yang lebih kecil di belakang rumah. Sebuah pengasingan di dalam rumahnya sendiri. Saat Budi duduk di tempat tidur barunya, ia bisa merasakan denyut nadi seluruh rumah.
Ia bisa mendengar bisikan para istrinya di kamar mereka, merasakan kecemasan dan harapan mereka. Ia telah berhasil menciptakan ekosistemnya sendiri. Sebuah dunia kecil di mana ia adalah matahari dan semua planet berputar mengelilinginya. Namun, di luar dinding batu rumah itu, bisikan-bisikan pertama mulai terdengar di desa. Berita tentang pernikahan massal yang aneh itu mulai menyebar, meskipun detailnya tidak jelas. Para tetangga saling berpandangan dengan curiga. Budi tahu bahwa ia baru saja memenangkan pertempuran pertama. Tapi perang untuk mempertahankan kerajaannya baru saja dimulai. Ia telah melegalkan penaklukannya, tetapi sekarang ia harus menghadapi dunia. Dan ia tahu, tantangan terbesarnya bukan datang dari penduduk desa, melainkan dari 6 wanita yang kini terikat padanya, yang masing-masing memiliki pikiran, keinginan, dan potensi untuk memberontak. Musim semi datang ke lembah Ain Al-Hikmah, membawa serta bunga-bunga liar berwarna-warni yang menutupi perbukitan dan udara hangat yang menjanjikan kehidupan baru. Namun di dalam rumah batu keluarga Ibrahim yang sekarang lebih dikenal sebagai Rumah Budi oleh para penduduk desa yang berbisik, musim semi itu terasa mencekam. Itu adalah musim penantian, di mana benih-benih yang telah ditanam mulai bertunas, baik di dalam rahim maupun di dalam hati. Tatanan baru Budi diterapkan dengan efisiensi militer. Sarapan tidak lagi menjadi acara keluarga yang santai. Itu adalah pertemuan pagi di mana Budi, sebagai kepala keluarga, akan memberikan instruksi untuk hari itu. Fatima akan melaporkan status keuangan dan negosiasi tanah. Aisyah akan memberikan pembaruan tentang jadwal medis. Zainab, sebagai manajer rumah tangga, akan mengatur tugas-tugas harian. Laila, Maryam, dan Khadijah lebih sering menjadi pendengar yang diam. Ayah mereka, Tuan Ibrahim, jarang sekali bergabung. Ia lebih memilih makan sendirian di kamarnya yang kecil, seorang raja yang diasingkan. Jadwal malam Budi adalah aspek yang paling aneh dan paling menegangkan dari kehidupan baru mereka. Setiap malam, salah satu dari mereka akan dipanggil ke kamar tidur utama. Itu bukan lagi pertemuan rahasia yang penuh gairah terlarang atau ketakutan. Itu telah menjadi sebuah tugas, sebuah ritual kewajiban. Budi tidak lagi merayu, ia menerima. Baginya, itu adalah cara untuk menegaskan kepemilikannya. Untuk mengingatkan mereka siapa yang memegang kendali. Bagi para saudari, pengalaman itu sangat berbeda. Bagi Zainab, itu adalah penegasan kembali perannya sebagai ratu. Sebuah tugas yang ia jalani dengan keseriusan yang dingin. Bagi Fatima, itu adalah bagian dari transaksi. Harga yang harus dibayar untuk keamanan yang ia dambakan. Bagi Aisyah, setiap kunjungan adalah sebuah kekalahan. Pengingat bahwa pemberontakannya memiliki batas. Bagi Laila, itu adalah momen kebingungan, di mana kelembutan palsu Budi di masa lalu berbenturan dengan kenyataan dingin saat ini. Bagi Khadijah, itu adalah tugas yang menakutkan yang ia jalani dengan kepatuhan buta. Maryam adalah yang paling menderita dalam diam. Setiap kali gilirannya tiba, ia akan menghabiskan berjam-jam sebelumnya untuk berdoa. Mencoba mendamaikan tindakannya dengan imannya. Budi, dengan cerdik, tidak pernah memperlakukannya dengan kasar. Sebaliknya, ia akan berbicara dengannya tentang takdir dan pengorbanan suci. Membingkai persatuan mereka sebagai kehendak Tuhan yang unik. Sebuah narasi yang Maryam pegang erat-erat seperti tasbihnya untuk menjaga kewarasannya. Sementara itu, tubuh mereka mulai mengkhianati rahasia mereka. Mual di pagi hari menjadi lebih sering. Kelelahan yang mendalam menyelimuti mereka di sore hari. Dan kemudian, perubahan yang tak bisa lagi disembunyikan mulai terlihat.
Sedikit pembengkakan di bagian pinggang, dada yang terasa lebih penuh. Mereka mencoba menyembunyikannya di balik pakaian longgar. Tetapi mereka tahu waktu mereka hampir habis. Perubahan fisik ini memicu pergeseran psikologis. Persaingan halus mulai muncul di antara mereka. Siapa yang paling menunjukkan tanda-tanda kehamilan? Siapa yang paling sehat? Siapa yang paling sering mendapat perhatian dari Budi? Aisyah, dengan pengetahuan medisnya dari kota, seringkali menjadi pusat perhatian, menjelaskan gejala-gejala baru yang membuatnya merasa lebih superior. Fatimah, dengan sifat praktisnya, fokus pada nutrisi, memastikan mereka semua makan dengan baik. Sebuah cara untuk mengendalikan situasi. Suatu sore, Laila sedang duduk di halaman, mencoba membuat sketsa tetapi tidak dapat berkonsentrasi. Khadijah mendekatinya, wajahnya pucat. "Kak," bisiknya, "perutku terasa aneh. Seperti ada kupu-kupu yang bergetar di dalam." Laila meletakkan buku sketsanya. Ia juga merasakannya beberapa hari yang lalu. Gerakan pertama. Sebuah denyut kehidupan yang nyata. Ia meraih tangan adiknya. "Aku juga," balasnya pelan. Momen itu adalah sebuah gencatan senjata singkat dalam perang dingin di antara mereka. Untuk sesaat, mereka bukan lagi saingan, tetapi dua perempuan yang berbagi pengalaman paling intim dan ajaib. Mereka adalah ibu. Namun, di luar dinding rumah, musim semi membawa desas-desus yang semakin kencang. Pernikahan massal itu adalah topik utama di pasar dan di sumur desa. 6 sekaligus. "Apa dia penyihir?" kata seorang wanita. "Kasihan Tuan Ibrahim, dia pasti telah menjual jiwa putri-putrinya," kata yang lain. Puncaknya terjadi ketika Zainab dan Fatimah pergi ke pasar. Biasanya, para pedagang akan menyambut mereka dengan hormat. Hari ini, mereka disambut dengan keheningan yang canggung dan tatapan penuh selidik. Saat Zainab membungkuk untuk memilih sayuran, jubahnya sedikit tersingkap, memperlihatkan siluet perutnya yang mulai membuncit. Seorang wanita tua yang tajam matanya melihatnya. "Masya Allah," katanya dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang. "Pengantin baru, dan sudah diberkati begitu cepat." Petik 2. Kata-katanya dipenuhi sarkasme yang tajam. Beberapa orang tertawa kecil. Wajah Zainab memerah karena malu dan marah. Fatimah segera menarik lengan kakaknya. "Ayo pergi," desisnya. "Kita tidak butuh apa-apa dari sini." Saat mereka berjalan pulang dengan kepala tegak, Fatimah berkata dengan gigi terkatup, "Kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Kita harus menghadapi mereka." Malam itu, Budi mengadakan pertemuan darurat. Ia telah mendengar tentang insiden di pasar dari salah satu mata-matanya seorang pemuda miskin yang ia bayar untuk mendengarkan gosip. "Waktunya telah tiba," umum Budi. "Mulai besok, kalian tidak akan lagi menyembunyikan kondisi kalian. Kalian akan memakainya dengan bangga. Mereka akan menertawakan kita," protes Aisyah. "Biarkan mereka tertawa," balas Budi dengan dingin. "Tawa mereka akan berhenti ketika mereka menyadari bahwa setiap anak yang kalian kandung adalah pewaris dari kekayaan yang akan segera mengendalikan lembah ini. Kita tidak akan melawan mereka dengan argumen. Kita akan melawan mereka dengan kekuatan." Rencananya sederhana namun brilian. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari pasar, sebuah truk besar dari kota tiba di depan rumah mereka. Para pekerja mulai menurunkan perabotan baru yang mewah. Karpet sutra, peralatan dapur modern, dan mainan anak-anak berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Itu adalah sebuah pertunjukan kekayaan yang belum pernah dilihat di Ain Al-Hikmah. Kemudian, Budi dan keenam istrinya keluar dari rumah. Semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka.
Dan kali ini, mereka tidak lagi menyembunyikan kehamilan mereka. Dengan perut yang mulai menonjol dalam berbagai tingkatan, mereka berdiri di samping Budi saat ia mengawasi para pekerja. Seluruh desa yang sedang berada di jalan berhenti untuk menatap. Keheningan total menyelimuti mereka. Ini bukan lagi sekadar gosip. Ini adalah sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan visual yang tak terbantahkan tentang kekuasaan, kekayaan, dan kesuburan yang luar biasa. Budi menatap kerumunan itu, matanya menyapu dari satu wajah ke wajah lainnya. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan seorang raja yang memandang rakyat jelata. Penduduk desa tidak lagi berbisik. Mereka hanya bisa menatap dengan campuran rasa kagum, iri hati, dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa keluarga Ibrahim yang lama telah tiada. Di tempatnya, telah bangkit sebuah dinasti baru yang aneh dan kuat. Musim semi yang mencekam di rumah itu telah mekar menjadi sebuah pertunjukan kekuatan yang membungkam seluruh lembah. Dan di dalam 6 rahim itu, masa depan lembah sedang berdetak. Musim panas tiba dengan panas yang menyengat. Seolah-olah langit sendiri sedang menahan napas dalam penantian. Di dalam rumah Budi, musim panas itu terasa lebih berat. Perut ke-6 saudari itu kini membuncit sempurna. Sebuah pemandangan yang mustahil dan menakjubkan yang membuat rumah itu terasa sesak dengan kehidupan yang akan datang. Gerakan-gerakan di dalam rahim mereka tidak lagi seperti getaran kupu-kupu. Itu adalah tendangan dan pukulan kuat dari 6 individu yang menuntut untuk dilahirkan. Masa-masa akhir kehamilan membawa serta serangkaian penderitaan dan ikatan baru. Sakit punggung, kaki bengkak, dan sulit tidur menjadi keluhan universal. Pada malam-malam yang panas, mereka kadang-kadang akan berkumpul di halaman. Tidak bisa tidur, hanya duduk dalam keheningan yang nyaman. Saling memahami penderitaan satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Fatima akan memijat punggung Zainab, Laila akan mengipasi Maryam yang wajahnya pucat. Untuk sesaat, mereka kembali menjadi saudari, disatukan oleh pengalaman biologis yang luar biasa ini. Namun, di siang hari, di bawah tatapan waspada Budi, persaingan itu kembali. Budi, sang insinyur sosial, sengaja memicunya. Ia akan memuji energi Aisyah yang tampaknya tak terbatas, membandingkannya dengan kelelahan Laila. Ia akan membahas rencana bisnis besar dengan Fatima di depan yang lain. Membuat mereka merasa kurang penting. Ia akan memberikan hadiah-hadiah kecil, sebuah syal sutra, sebuah buku hanya kepada salah satu dari mereka. Menciptakan kecemburuan halus. Ia tahu bahwa selama mereka saling bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, mereka tidak akan pernah bersatu untuk menentangnya. Ia menjaga mereka tetap tidak seimbang, sebuah strategi yang melelahkan namun efektif. Anak Fatima dan aku akan mengelola tanah ini suatu hari nanti, katanya suatu hari saat makan malam. Membuat yang lain terdiam. Dan anak Aisyah akan belajar di luar negeri, menjadi dokter atau pengacara. Ia memberikan narasi dan takdir untuk setiap anak yang belum lahir. Mengikat para ibu mereka ke dalam ambisinya. Ia tidak hanya menciptakan ahli waris, ia sedang menugaskan peran dalam kerajaannya. Sementara itu, ancaman dari luar tidak lagi hanya berupa bisikan. Pertunjukan kekayaan Budi telah membangkitkan bukan hanya rasa kagum, tetapi juga kecurigaan dari pihak-pihak yang lebih berkuasa di luar desa. Suatu hari, 2 orang pria berpenampilan resmi dari kota datang dengan sebuah mobil. Mereka memperkenalkan diri sebagai pejabat dari kantor urusan agama dan kesejahteraan keluarga. Mereka telah mendengar laporan yang tidak biasa tentang sebuah pernikahan poligami yang melibatkan 6 saudari kandung.
Budi menerima mereka dengan tenang di ruang tamu yang mewah. Ia menyajikan teh terbaik dan manisan. Ia telah mengantisipasi kunjungan ini. Aisyah, yang telah dilatih untuk momen ini, duduk di sampingnya, bertindak sebagai juru bicara yang modern dan terpelajar. Pernikahan kami memang tidak biasa, tuan-tuan, kata Budi dengan senyum bijaksana. Tetapi itu sepenuhnya sah menurut hukum agama. Kami memiliki akta nikah yang ditandatangani oleh seorang imam yang terhormat. 6 saudari kandung, kata salah satu pejabat, matanya menatap tajam. Itu dipertanyakan secara etis. Cinta dan takdir seringkali bergerak di jalan yang misterius, balas Aisyah dengan lancar. Ayah kami sudah tua, dan sebagai wanita yang belum menikah, masa depan kami tidak pasti. Tuan Budi, dalam kebaikannya, menawarkan untuk melindungi kami semua di bawah satu atap. Sebagai satu keluarga, kami semua menyetujuinya dengan sukarela. Apakah melindungi wanita yang rentan sekarang dianggap tidak etis? Petik 2. Para pejabat itu tidak bisa membantah logika itu. Kemudian, Fatima masuk, seolah-olah secara kebetulan. Maaf mengganggu, katanya, meletakkan setumpuk dokumen di atas meja di depan Budi. Ini adalah akta tanah baru yang harus Anda tanda tangani. Dan laporan investasi kuartal pertama kita. Sangat menguntungkan. Itu adalah sebuah pertunjukan kekuatan yang diperhitungkan. Budi bukan hanya seorang suami eksentrik. Ia adalah seorang investor kuat. Seorang pilar ekonomi baru di wilayah itu. Para pejabat itu saling berpandangan. Menantang orang seperti ini bisa menjadi rumit. Dan mengenai kesejahteraan keluarga, tambah Budi. Seperti yang bisa Anda lihat, istri-istri saya semuanya sehat dan bahagia. Kami sedang menantikan anugerah dari Tuhan. Bahkan, 6 anugerah sekaligus. Pada saat itu, seolah diberi isyarat, Laila dan Maryam berjalan melewati ruang tamu. Perut mereka yang besar terlihat jelas. Pemandangan itu begitu mengejutkan, begitu di luar kebiasaan, sehingga kedua pejabat itu hanya bisa terdiam. Mereka pergi tak lama setelah itu, dengan janji untuk mempelajari kasus ini lebih lanjut, tetapi Budi tahu ia telah memenangkan ronde itu. Ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa ia memiliki kekayaan, kecerdasan, melalui Aisyah dan Fatima, dan sesuatu yang menyerupai restu ilahi yang aneh. Namun, kemenangan itu membawa ketegangan baru ke dalam rumah. Para saudari menyadari betapa rapuhnya dunia mereka. Mereka sepenuhnya bergantung pada kecerdikan Budi untuk melindungi mereka. Ketergantungan ini terasa seperti rantai yang semakin erat. Malam itu, Zainab tidak bisa tidur. Ia pergi ke kamar ayahnya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia menemukan Tuan Ibrahim duduk di dekat jendela, menatap bulan. Apakah kita telah melakukan hal yang benar, Ayah? Bisiknya. Tuan Ibrahim tidak menoleh. Benar atau salah sudah tidak ada artinya lagi, Zainab, jawabnya dengan suara lelah. Kita telah memilih sebuah jalan. Sekarang kita hanya bisa terus berjalan dan berharap jalan itu tidak membawa kita ke tepi jurang. Ketakutan terbesar datang dari Maryam. Imannya, yang telah menjadi pegangannya, mulai retak. Suatu malam, ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi melahirkan bukan seorang bayi, tetapi makhluk kecil bersayap yang terbang menjauh darinya. Ia terbangun dengan teriakan, basah oleh keringat. Ia lari ke kamar Budi, melanggar jadwal. Ini kutukan, isaknya, berlutut di lantai. Tuhan sedang menghukum kita. Anak-anak ini bukan anugerah, mereka adalah tanda murkanya. Petik 2. Budi bangkit dari tempat tidur. Ia tidak memeluknya atau menenangkannya. Ia menatapnya dengan dingin.
Jangan pernah mengucapkan kata-kata itu lagi, katanya, suaranya sedingin es. Anakmu adalah seorang pangeran dari dinasti ini. Jika kau menganggapnya sebagai kutukan, maka kau akan menjadi musuh bagi darah dagingmu sendiri. Kendalikan imanmu, atau imanmu akan menghancurkanmu. Kata-katanya yang kejam menyadarkan Maryam. Ia berhenti menangis, digantikan oleh ketakutan yang lebih dalam, ketakutan terhadap suaminya. Ia menyadari bahwa di kerajaan ini, tidak ada ruang untuk keraguan spiritual. Hanya ada kepatuhan. Saat musim panas mencapai puncaknya. Dan tanggal persalinan pertama hanya tinggal beberapa minggu lagi. Atmosfer di rumah itu terasa seperti udara sebelum badai besar. Semuanya tegang, menunggu. Budi telah mempersiapkan segalanya. Sebuah sayap rumah telah diubah menjadi ruang bersalin darurat. Dengan peralatan medis dari kota. Dan seorang dokter serta 2 perawat disiagakan untuk tinggal di pavilion. Ia telah mengendalikan semua variabel eksternal. Tapi ia tahu, badai yang sesungguhnya akan terjadi di dalam dinding ini. Saat ke-6 istrinya menghadapi ujian terbesar mereka. Proses kelahiran adalah sesuatu yang purba, sesuatu yang tidak bisa ia rekayasa sepenuhnya. Dan ia bertanya-tanya, untuk pertama kalinya, apakah ia telah menciptakan sebuah dinasti? Atau sebuah bom waktu yang siap meledak di jantung kerajaannya. Badai itu datang bukan dalam bentuk angin dan hujan, tetapi dalam bentuk erangan pertama yang tertahan. Dimulai dari Khadijah, yang paling muda, yang paling tidak siap. Pada suatu malam yang pengap, saat bulan sabit tergantung tipis di langit, air ketubannya pecah dengan deras. Membasahi lantai kamarnya. Kepanikannya menular seperti api, membangunkan seluruh rumah. Ini adalah momen yang telah Budi rencanakan dengan presisi seorang insinyur. Namun realitasnya jauh lebih kacau dan primal. Dokter dan perawat yang telah disiagakan segera mengambil alih. Mengubah sayap rumah yang telah disiapkan menjadi pusat komando medis. Khadijah, yang menangis ketakutan, dibawa ke salah satu kamar bersalin darurat. Budi berdiri di koridor, di luar pintu yang tertutup, mendengarkan teriakan kesakitan adiknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berada di luar kendalinya. Ia bisa membeli peralatan terbaik, menyewa dokter termahal, tetapi ia tidak bisa mengendalikan rasa sakit, ketakutan, dan proses biologis yang mengerikan itu. Fasadnya yang tenang mulai retak. Para saudari yang lain berkumpul di ruang tengah. Perut mereka yang besar terasa kencang karena simpati dan kecemasan. Setiap teriakan Khadijah dari ujung koridor adalah gema dari apa yang akan segera mereka hadapi. Tiba-tiba, mereka bukan lagi saingan. Mereka adalah sekumpulan betina dari spesies yang sama, menunggu giliran mereka dalam ritual kelahiran dan kematian yang berbahaya. Aku tidak bisa melakukan ini, bisik Laila, tangannya gemetar saat memegangi perutnya. Aku tidak sekuat dia. Zainab, meskipun wajahnya pucat, meraih tangan Laila. Kau bisa, kita semua bisa, katanya. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada adiknya. Namun, takdir memiliki rencana yang lebih dramatis. Seolah-olah tubuh mereka terhubung oleh benang tak kasat mata. Saat kontraksi Khadijah mencapai puncaknya, Aisyah, yang berada di seberang ruangan, tiba-tiba mengerang dan memegangi punggungnya. Tidak sekarang, desisnya. Wajahnya yang biasanya angkuh kini berubah menjadi topeng rasa sakit. Dokter kedua, yang tadinya hanya membantu, segera bergegas ke sisi Aisyah. Kontraksinya sudah teratur. Dia juga sudah mulai. Kekacauan meningkat. 2 persalinan terjadi secara bersamaan di 2 kamar yang bersebelahan. Para perawat berlari bolak-balik. Budi,
yang berdiri di koridor, merasa seperti seorang jenderal yang kehilangan kendali atas medan perangnya. Rencananya yang rapi kini berantakan. Di dalam kamar bersalin, dunia para saudari menyempit menjadi siklus rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak ada lagi pikiran tentang dinasti, kekayaan, atau status. Yang ada hanyalah perjuangan primal untuk bertahan hidup dan mendorong kehidupan baru ke dunia. Setelah 8 jam yang terasa seperti selamanya, tangisan bayi pertama memecah keheningan fajar. Putra Khadijah telah lahir. Seorang bayi laki-laki yang kecil, merah, dan sehat. Tetapi tidak ada waktu untuk merayakannya. Di kamar sebelah, persalinan Aisyah lebih sulit. Bayinya dalam posisi sungsang. Dokter harus bekerja keras, menggunakan semua keahliannya. Teriakan Aisyah lebih keras, dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan. Saat itulah, seolah-olah drama kosmik ini belum cukup. Fatima, yang sedang mencoba menenangkan Laila, tiba-tiba merasakan gelombang air hangat mengalir di antara kakinya. Matanya bertemu dengan mata Zainab dalam pemahaman yang ngeri. Aku juga, bisiknya. 3 persalinan. Rumah itu kini telah berubah menjadi rumah sakit darurat yang kacau. Tuan Ibrahim keluar dari kamarnya. Wajahnya penuh kecemasan. Mencoba membantu dengan membawakan air dan handuk. Perannya sebagai seorang ayah yang tak berdaya kembali muncul. Budi tidak bisa lagi hanya berdiri di koridor. Ia masuk ke dalam pusat badai itu. Ia melihat Khadijah yang kelelahan memeluk bayinya. Ia melihat Aisyah yang berkeringat dan mengumpat. Ia melihat Fatima yang sedang dipapah ke kamar ketiga. Ia melihat wajah-wajah para perawat yang tegang. Ia mendekati pintu kamar Aisyah, di mana perjuangan paling sengit sedang berlangsung. Ia mendengar dokter berkata, kita mungkin harus membawanya ke kota. Risikonya terlalu besar. Tidak, teriak Budi dari ambang pintu. Suaranya menggelegar seperti guntur, memotong kekacauan itu. Tidak ada yang meninggalkan rumah ini. Selesaikan pekerjaanmu, dokter. Aku membayarmu untuk hasil, bukan untuk alasan. Ancamannya yang dingin, yang dipenuhi dengan kekuasaan absolut, mengubah atmosfer. Dokter itu menatap Budi dengan campuran rasa takut dan benci. Lalu kembali fokus pada tugasnya dengan intensitas baru. Bagi Budi, ini bukan lagi hanya tentang kelahiran. Ini adalah tentang mempertahankan kerajaannya. Mengizinkan salah satu dari mereka pergi ke rumah sakit di kota berarti kehilangan kendali. Membiarkan dunia luar masuk, dan membuka kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan. Kegagalan tidak bisa ditolerir. Beberapa saat kemudian, putra Aisyah lahir, juga melalui perjuangan yang hebat. Dan tak lama setelah itu, putri Fatima lahir dengan relatif lebih mudah. Seolah-olah ia tahu ibunya adalah wanita yang praktis dan tidak punya waktu untuk drama. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 3 bayi telah lahir. Rumah itu dipenuhi dengan tangisan bayi yang baru lahir, bau antiseptik, dan kelelahan yang luar biasa. Namun, siklus itu belum berakhir. Stres dan ketegangan tampaknya memicu persalinan yang lain. Malam berikutnya, giliran Maryam dan Laila. Persalinan mereka lebih tenang, hampir melankolis. Maryam berdoa tanpa henti di antara kontraksi. Sementara Laila tampak masuk ke dalam dunianya sendiri. Menahan rasa sakit dengan keheningan seorang seniman. Putri Maryam dan putra Laila lahir hanya dengan selisih 2 jam. Sekarang hanya tersisa Zainab, sang ratu. Ia bertahan paling lama. Seolah-olah tubuhnya tahu bahwa ia harus tetap kuat sampai yang lain selesai. Persalinannya dimulai pada hari ketiga, dengan kelelahan yang terkendali. Ia tidak berteriak.
Ia menahan rasa sakitnya dengan ketabahan yang sama saat ia menanggung beban keluarganya selama ini. Budi berdiri di sisinya selama proses itu, memegang tangannya. Ini adalah kelahiran yang paling penting baginya. Anak dari ratunya. Saat putra Zainab, yang paling besar dan paling kuat di antara semua bayi, akhirnya lahir dan menangis dengan suara yang kuat. Budi merasakan gelombang kemenangan yang luar biasa. Panen telah selesai. 6 bayi dalam 3 hari. 3 putra, 3 putri. Rumah itu kini penuh sesak dengan kehidupan. Kelelahan terasa di setiap sudut. Para ibu baru itu terbaring di kamar mereka, merawat bayi-bayi mereka. Tubuh mereka sakit, tetapi hati mereka dipenuhi oleh campuran emosi yang rumit. Kelegaan, cinta maternal yang luar biasa, dan ketidakpastian yang menakutkan tentang masa depan. Budi berjalan melewati koridor yang kini sunyi. Ia melihat ke dalam setiap kamar. Ia melihat istri-istrinya, kini berubah menjadi ibu. Ia melihat ke-6 ahli warisnya. Di atas kertas, rencananya telah berhasil dengan sempurna. Ia telah mendapatkan dinastinya. Namun, saat ia kembali ke kamarnya sendiri, ia merasa ada sesuatu yang telah bergeser. Selama 3 hari itu, ia bukanlah seorang raja yang memegang kendali. Ia hanyalah seorang penonton yang cemas dari sebuah drama alam yang dahsyat. Kekuasaannya, ternyata, memiliki batas. Ia melihat istri-istrinya bukan lagi sebagai pion-pion dalam rencananya, tetapi sebagai induk-induk singa yang kelelahan namun protektif. Mereka telah melalui api bersama, dan itu telah menempa ikatan baru di antara mereka, ikatan yang mungkin tidak melibatkan dirinya. Ia telah memenangkan perang, tetapi ia menyadari bahwa perdamaian akan jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Karena sekarang, ia tidak hanya harus mengendalikan 6 wanita. Ia harus mengendalikan 6 ibu. Dan cinta seorang ibu untuk anaknya adalah kekuatan alam yang bahkan tidak bisa ia beli atau rekayasa. Badai telah berlalu, tetapi ia meninggalkan lanskap yang selamanya berubah. 6 bulan berlalu. Musim dingin menyelimuti lembah Ain Al-Hikmah dengan udara yang jernih dan dingin. Tetapi di dalam rumah Budi, kehidupan berdenyut dengan kehangatan yang riuh. Rumah itu tidak lagi sunyi atau tegang. Ia dipenuhi dengan suara-suara kehidupan, tangisan bayi yang lapar, tawa kecil, dan senandung para ibu yang meninabobokan anak-anak mereka. Ke-6 bayi itu tumbuh subur. Putra Zainab, yang diberi nama Omar, menunjukkan tanda-tanda kekuatan fisik dan tatapan tajam seperti Budi. Putra Aisyah, Zain, selalu ingin tahu dan waspada. Putra Laila, Kamal, adalah bayi yang tenang dan suka mengamati. Putri Fatimah, Yasmin, memiliki cengkeraman tangan yang kuat dan mata yang cerdas. Putri Maryam, Iman, jarang menangis dan memancarkan ketenangan. Dan Putri Khadijah, Laila, selalu tersenyum dan menjadi kesayangan semua orang. Bagi Budi, ini seharusnya menjadi puncak kemenangannya. Ia sering duduk di ruang tengah, mengamati ke-6 anaknya yang dirawat oleh istri-istrinya. Ia adalah sang patriark, sang bapak bangsa, dikelilingi oleh buah dari ambisinya. Ia telah berhasil. Dinastinya nyata. Namun, ia merasakan kekuasaannya terkikis dengan cara yang tidak pernah ia perkirakan. Pusat gravitasi rumah itu telah bergeser. Dulu, pusatnya adalah kamar tidur Budi, tempat kekuasaan dan perhatian dibagikan. Sekarang, pusatnya ada dimanapun bayi-bayi itu berada. Ruang tengah, kamar anak-anak yang baru dibuat, halaman tempat mereka dijemur di pagi hari. Para saudari itu tidak lagi berputar mengelilinginya, mereka berputar mengelilingi anak-anak mereka. Perannya telah berubah dari raja menjadi
manajer bank. Ia menyediakan dana, memastikan keamanan, dan merencanakan masa depan. Tetapi ia tidak lagi menjadi pusat emosional dari alam semesta mereka. Persaingan di antara para saudari juga telah berubah. Itu bukan lagi tentang siapa yang paling disayang Budi, tetapi tentang siapa yang anaknya paling cepat tengkurap. Siapa yang giginya tumbuh pertama kali. Itu adalah persaingan para ibu, sesuatu yang lebih dalam dan lebih primal. Dan dalam hal ini, mereka seringkali bersatu. Mereka berbagi tips, saling membantu saat salah satu dari mereka kelelahan, dan membentuk sebuah front persatuan dalam membesarkan anak-anak mereka. Mereka telah menjadi sebuah dewan ratu. Budi mencoba menegaskan kembali kekuasaannya. Ia mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas strategi masa depan dinasti. Tetapi perhatian para istrinya sering teralihkan oleh tangisan bayi atau jadwal menyusui. Jadwal malamnya menjadi hampir tidak relevan. Para ibu baru itu terlalu lelah dan lebih memilih untuk tidur di dekat anak-anak mereka. Titik baliknya terjadi pada suatu sore. Budi sedang mencoba membuat rencana investasi dengan Fatima. Tetapi perhatian Fatima terus-menerus terbagi oleh putrinya, Yasmin, yang sedang rewel. "Fatima, fokus," kata Budi dengan nada tajam. "Ini penting." Fatima menatapnya, matanya yang biasanya penuh perhitungan kini menyala dengan api seorang ibu. "Yang penting, Budi," katanya dengan suara rendah dan tegas, "adalah anakku sedang demam. Rencana investasimu bisa menunggu." Ia bangkit dan pergi tanpa menunggu izin, meninggalkan Budi yang tertegun di ruang kerjanya. Itu adalah tindakan pembangkangan terbuka pertama yang serius. Dan Budi tahu, jika Fatima sekutu logisnya bisa melakukannya, yang lain juga bisa. Ia menyadari kesalahannya. Ia berpikir ia bisa merekayasa sebuah keluarga seperti ia merekayasa sebuah jembatan. Ia lupa bahwa bahan bangunannya adalah manusia, dengan emosi, ikatan, dan kehendak mereka sendiri. Terutama, ia telah meremehkan kekuatan transformatif dari keibuan. Ia bisa saja marah, menghukum, dan mencoba merebut kembali kendali dengan tangan besi. Tetapi ia adalah pria berusia 60 tahun lebih, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lelah. Perang terus-menerus untuk mempertahankan kekuasaan absolut terasa melelahkan. Malam itu, ia tidak memanggil siapapun ke kamarnya. Sebaliknya, ia berjalan menyusuri koridor yang remang-remang. Ia melihat ke dalam kamar Zainab, di mana sang ratu tertidur dengan putranya di pelukannya. Ia melihat ke kamar Aisyah, di mana sang pemberontak dengan lembut menyanyikan lagu Nina Bobo modern untuk putranya. Ia melihat Laila yang membuat sketsa wajah bayinya yang sedang tidur. Ia melihat mereka semua, bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai ibu yang mencintai anak-anaknya. Anak-anaknya, ia berhenti di depan kamar ayahnya, Tuan Ibrahim. Pintunya sedikit terbuka. Ia melihat Tuan Ibrahim duduk di lantai, dikelilingi oleh 2 atau 3 cucunya yang sudah bangun. Ia dengan canggung mencoba menghibur mereka dengan mainan kayu tua. Wajahnya yang dulu kalah kini dipenuhi dengan kelembutan seorang kakek. Pada saat itu, Budi membuat keputusan terakhirnya, keputusan paling penting untuk kerajaannya. Keesokan paginya, ia mengumpulkan semua orang, termasuk Tuan Ibrahim. "Ada perubahan rencana," katanya. Suaranya tidak lagi memerintah, tetapi lebih terdengar seperti seorang ketua dewan. "Kerajaan ini," lanjutnya, menatap ke-6 istrinya, "tidak bisa diperintah oleh satu orang. Itu tidak akan berhasil." Ia menoleh ke Tuan Ibrahim. "Ibrahim, kau adalah kakek dari anak-anak ini. Tempatmu bukan di kamar belakang. Tempatmu adalah di sini,
sebagai tetua yang dihormati. Ia menatap keenam saudari itu. Kalian bukan hanya istriku. Kalian adalah dewan ibu dari dinasti ini. Kalian yang akan membuat keputusan sehari-hari mengenai anak-anak dan rumah ini. Bersama-sama. Lalu ia mendefinisikan perannya sendiri. Aku akan menjadi pelindung kalian. Penjaga gerbang. Aku yang akan menghadapi dunia luar. Mengelola kekayaan kita. Dan memastikan tidak ada yang akan pernah mengganggu kedamaian kalian. Tugasku adalah di luar sana, sehingga tugas kalian bisa fokus di dalam sini. Itu adalah sebuah konsesi yang cerdas. Ia tidak menyerahkan kekuasaannya, tetapi ia mendelegasikannya. Ia mengubah monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi raja di kerajaan para ratu. Jadi, ia memilih untuk menjadi kaisar yang memerintah dari balik layar. Membiarkan dewan ratunya mengelola urusan internal. Struktur baru itu berhasil. Ketegangan mereda. Para saudari itu, yang kini diberi otonomi, bekerja sama dengan lebih efektif. Tuan Ibrahim mendapatkan kembali sebagian harga dirinya sebagai kakek yang dihormati. Dan Budi, dibebaskan dari urusan rumah tangga sehari-hari. Bisa fokus pada apa yang paling ia kuasai. Membangun kekuasaan di dunia luar. Membeli lebih banyak tanah. Menjalin koneksi politik, dan menciptakan benteng yang tak tertembus di sekitar keluarganya yang aneh. Beberapa tahun kemudian, rumah Budi telah menjadi kekuatan dominan di lembah itu. Sebuah klan yang unik, dipimpin oleh 6 ibu yang cerdas dan kuat, dibimbing oleh seorang kakek yang bijaksana, dan dilindungi oleh seorang patriark yang misterius dan kuat. Suatu sore, Budi duduk di terasnya, sama seperti bertahun-tahun yang lalu saat ia pertama kali tiba. Ia bukan lagi seorang insinyur yang bosan atau seorang raja yang lalim. Ia adalah sesuatu yang lebih kompleks. Ia menyaksikan ke-6 anaknya darah dagingnya. Warisannya bermain di halaman di bawah pengawasan ibu-ibu mereka. Mereka adalah masa depan. Mereka adalah proyek terbesarnya. Dan proyek itu telah berhasil. Meskipun tidak persis seperti yang ia rencanakan. Ia datang ke Ain Al-Hikmah mencari tujuan, mencari cara untuk meninggalkan jejak di dunia. Ia telah menemukannya. Ia telah membangun sebuah dinasti. Tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya arsitek. Ia hanya meletakkan fondasi. Para wanitalah, dengan kekuatan mereka sebagai ibu, yang benar-benar membangun rumah itu. Dan ia, sang pria tua, akhirnya menemukan tempatnya, bukan di atas tahta, tetapi sebagai penjaga gerbang kerajaannya yang luar biasa. Dukungan Anda melalui ikuti, suka, dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sedikit hiburan untuk hari Anda. Jika Anda merasa kesepian atau lelah,